Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Yos, anak dewa, kenapa rupanya? Nah, mari kita lihat ke yang dikatakan kepada Maria. Ya silakan, silakan. Kan tadi saya sudah bilang, Yesus yang datang kepada Paulus dan Yesus yang datang kepada Maria disatukan oleh Kristen, di mana itu adalah dua oknum yang berbeda. Nanti saya buktikan. Iya. Nih, Ya, siapa yang menjawab? ya, malaikat Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan ada padamu, yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu disebut sebagai anak Allah. Ya, emang kenapa? Ini sama kan? Oke. Boleh saya jelaskan? Enggak, jawab dulu, sama enggak? Iya sama-sama anak Allah, betul. Terus? Ya sekarang saya jelaskan, boleh nggak? Enggak, jawab dulu, sama enggak? Kan saya sudah bilang sama. Oh ya udah, berarti kenapa? Oke, udah. Makanya izinkan saya menjelaskan. Satu. Izinkan saya menjelaskan. Nah, pasang. Jadi Izinkan saya menjelaskan. santai. Oke, silakan. Jadi sudah jelas, Anda sudah mengakui yang Anda tadi sebut itu berbeda, ternyata sama. Rekam teman-teman di bawah. Mute dulu ya, gantian Anda ini. Oke. Jadi kalau saya buktikan data-data seperti ini, nanti Anda akan mencret tepung sagu. Di dalam Lukas 24 nomor 37 di situ sama kata pneuma, artinya hantu. Di dalam Yohanes 4 nomor 23-24 sama. Kesembahan Anda adalah pneuma. Pneuma artinya apa? Hantu. Berarti Anda penyembah hantu. Kalau hanya berbicara mengenai data-data kosong seperti itu, makanya saya katakan izinkan saya menjelaskan. Oke? Berbicara mengenai anak Allah dalam perspektif pemahaman orang Yahudi, anak Allah itu adalah hamba Tuhan, hamba yang dekat, yang lengket, yang intim, taat menjalankan segala perintah ayahnya. Datanya di mana? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Mereka orang-orang Yahudi disebut anak karena mereka intim menjalankan, mentaati perintah Tuhan, seibarat anak yang taat kepada perintah dan bimbingan sang ayah. Itu disebut anak Allah atau anak Elohim atau kekasih Allah atau hamba Allah. Itu dalam perspektif, makanya orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Elohim, hamba-hamba Elohim maksudnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut sebagai hamba yang suci, anak yang suci. Selesai. Nah sekarang anak Theos sama-sama di Indonesia diterjemahkan sebagai anak Allah, untuk mengelabui, untuk menipu. Pada dalam original teksnya tertulis Theos. Theos artinya dewa. Berarti kalian menyembah anak dewa. Oke, kita tepiskan itu. Kita anggap itu sesuatu yang tidak penting untuk kita bahas hari ini. Ketika saudara memahami anak Allah, anak Theos di dalam pengajaran Kristen, Anda baca di dalam Kolose 2 nomor 9. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang dianggap anak Theos di situ adalah Theos itu sendirian nuzul menjadi daging. Beda kan? Kalau kata anak-anak Allah di situ sama, tapi dalam konsep akidah antara anak Elohim dan anak Theos dalam Kristen itu berbeda jauh. Kalau Yahudi, anak Elohim itu adalah hamba Elohim, manusia yang taat kepada perintah Elohim, sedangkan anak Theos di dalam Kristen itu adalah Theos itu sendiri yang nusul menjadi daging. Beda. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Kristen seperti uraian saya, orang Kristen itu mencoba menggabungkan antara hamba Elohim dengan anak Theos yang adalah Theos itu sendiri.
Sehingga kenapa dia mati? Oh, itu adalah sisi kemanusiaannya. Kenapa dia kemudian naik ke langit? Oh, karena itu adalah sisi keilahiannya. Mereka orang Kristen menggabungkan. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat Yesus berkhotbah, pada saat Yesus penginjilan, Kristen belum ada. Kristen muncul nanti mengambil pengajaran dari Yahudi dan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, lalu melantik Yesus menggantikan dewanya orang Roma dan Yunani. Lahirlah konsep Kristen. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus dan murid-muridnya tinggal di Antioquia, Turki. Di sanalah kemudian penyebutan Kristen itu muncul, yaitu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mana? Sudah pasti bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus yang datang kepada Paulus. Antara Kristus yang dilahirkan oleh Maria dan Kristus yang datang kepada Paulus, itu adalah dua Kristus yang berbeda. Catat itu. Pak dosen nangis, pingsan. Dosen. Nggak perlu lagi tanggapannya. Karena dia udah. Mengapa bisa demikian? Memang ada Kristus yang palsu, Bang Yusuf. Sebentar dulu. Ada di. Saya tidak boleh banyak ngomong lagi karena dia sudah akui tadi. Jadi udah selesai. Mau ngomong apa kayak apa berbusa kan dia udah akui. Aduh ketawa. Udah selesai. Siapa ketawa ini, nangis apa ketawa? Jangan nangis. Dari mana sih? Ayo udah diakui. STT TikTok ini menertawakan kebodohannya, Bu ya, menertawakan kebodohannya. Iya, gua heran kadang-kadang sama chatting ini. Silakan. Udah diakui tadi, mau ngomong apa lagi? Udah diakui sama dia, udah kejebak dia tadi. Terseret dengan limbah dialog kecerdasan. Bukan kejebak. Enggak apa-apa. Yesus Anda sebut anak Elohim, yang Anda sembah juga Anda sebut anak Elohim, silakan aja. Tapi itu hanya remah-remah bagi kami, karena saya paham dalil. Kan saya sudah menjelaskan. Oh, ternyata Kristen salah paham terhadap itu. Yang disebut anak Elohim adalah orang yang taat menjalankan didikan Tuhan selayaknya ayah mendidik anak-anaknya. Selesaikan? Kan justru dengan cara Anda berdiskusi seperti ini, itu akan menyakitkan hati Kristen yang lain. Karena ternyata Anda sebagai seorang dosen STT tidak sanggup kemudian membantah relaksasi terhadap pemahaman dua kata anak Tuhan atau anak dewa, anak Elohim, secara alkitabiah atau secara akademik. Yang Anda pertontonkan, yang penting dia sudah mengakui. Ya sama, pneuma itu hantu, pneuma itu roh. Anda penyembah hantu berarti, kan gitu. Makanya Yesus mengentaskan pengajaran kepada muridnya. Kasihi Tuhan itu dengan akal, bukan doktrin pembodohan, bukan. Itulah manfaatnya kemudian adanya komal-komal diskusi antar agama, supaya jemaat-jemaat kita itu bisa tercerahkan dari dua sisi. Yang Kristen semakin taat ke Kristenannya bila mana wakil Kristen itu mampu secara naluri, akal sehat dan pewahyuan menjelaskan tentang konsep kekristenan. Begitu juga umat Islam akan semakin kuat Islamnya ketika kemudian ternyata serangan-serangan bertubi-tubi dari Kristen tentang Islam itu bisa dengan mudah dipecahkan permasalahannya. Nah, fakta kemudian di panggung diskusi tak ada Kristen yang mampu kemudian menjelaskan dan mempertahankan serangan-serangan yang justru serangan itu secara membabi buta menghantam dari sisi Bible terhadap Bible itu sendiri. Ini celaka ini. Maka pantas saja kemudian kesimpulan, kenapa umat Indonesia, kenapa umat manusia, khususnya rakyat Indonesia sebelum Indonesia merdeka, lebih memilih Islam daripada agama Kristen. Kesimpulan awal dan akhir daripada jawabannya adalah karena Islam rasional, sedangkan Kristen irasional. Sedangkan untuk memilih antara hak batil, benar salah, akal patokannya, bukan iman. Iman itu urusan kedua.
Iman itu bisa bertumbuh dengan akal yang sehat, dan iman itu bisa mati karena matinya akal manusia. Sederhana bukan? Kristen bertolak tumpuh kepada Yahudi. Yahudi menyajikan materi, Yahudi menyajikan kemudian kisi-kisi. Ada referensi di sana tentang bertuhan, tentang beragama, tentang berkeyakinan, tentang berkitab suci. Yahudi memberikan itu kisi-kisinya, referensinya, daftar pustakanya. Yahudi pasang badan untuk itu. Colokonya, karena Kristen mengaku berdasar dari sana, tapi melahirkan satu konsep yang tidak kemudian dientaskan dari pengajaran kisi yang muncul di tengah-tengah Bani Israel. Justru nih yang mengherankan adalah adanya kekompakan antara konsep berakidah antara Islam dan Yahudi, sedangkan Islam tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi dan tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu muncul dari sana. Hanya Islam mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi memang pernah bersama dengan mereka. Mereka dulunya adalah bangsa pilihan. Inni ma'akum, kata pencipta langit dan bumi. Tapi pengingkaran, tegar tengkuk, mereka membuang kemudian firman Tuhan ke belakang. Lalu mereka ego, sombong di hadapan Tuhan. Mereka menganggap dirinya bangsa pilihan sehingga semuanya jadi kecil. Dia merasa backingan mereka adalah Tuhan, sehingga mereka sombong, ponga dan seterusnya. Sampai mereka kebablasan, hukum Tuhan pun dilawan. Bahkan dalam kitab Taurat sendiri Musa mengatakan, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kalian sudah menampakkan kecongkakan, ketegar tengkukan kalian kepada pencipta langit dan bumi, apalagi nanti setelah aku tak ada. Itu kata Nabi Musa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa mengatakan, hei kalian itu tahu loh, aku ini rasul utusan pencipta langit dan bumi loh, yang khusus spesial diutus untuk kalian loh, membebaskan kalian dari Bani Israel, perbudakan dari Bani Israel. Kalian begitu dihinakan Bani Israel, diperbudak oleh Bani Israel, ditindas oleh Bani Israel. Bahkan setelah itu aku datang, kemudian apa yang engkau minta kepada Tuhanku aku berikan, apapun yang kau inginkan dari Tuhan dikabulkan. Tapi kenapa sih kamu selalu menyakiti aku? Kenapa? Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau ini sudah terjadi, Bible mengajarkan itu, Al-Quran juga mengajarkan itu. Lalu Kristen ini, kita harapkan kebenaran dari Kristen ini, polanya dari mana aspeknya? Gak ada sama sekali. Maka wajarlah kemudian, ya, orang lebih memilih Islam daripada Kristen, kawan. Ya itu tadi, karena dasar pijakannya berada pada rel irrasional, tidak masuk akal. Sedangkan Islam, alhamdulillah, mendudukkan koridor akal itu seimbang, selaras, satu not, satu ketukan, satu irama dengan Al-Quranul Karim. Nah, itulah hebatnya. Nah, makanya ketika Anda hanya uli-uli kata anak Allah, yang di situ jelas anak Theos. Nah, saya sedih, seorang dosen, tapi hanya bisa jadi bahan tertawaan dan mengecewakan bagi saudara kita Kristen. Sekira begitu sementara, silakan. Dan ujung-ujungnya kabur. Kacau. Tapi ada Bang Noel nih. Bang Noel ini lebih, dia ini lebih enak. Dia mau belajar. Bro Noel, selamat pagi Bro Noel. Oke, selamat pagi Bang. Ya Bang. Oke, Bro Noel, gimana pagi hari ini? Baik, sehat? Baik Bang, baik Bang. Aduh, tapi itu dikondisikan dulu noise Bro. Oke, udah Bang. Ini tadi. Mantap. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin lah. Lanjut, tapi apa yang barusan disampaikan oleh Gurunda Zuma, silakan Bro Noel. Baru gabung, baru Abang Ed pula aku tadi. Kurang menit, baru 5 menit gabung. Ya. Mungkin kira-kira Gurunda barangkali ada yang mau disampaikan dulu kepada Bro Noel ini, atau Bro Noel? Iya. Silakan. Baik, saudara, tadi saya berdiskusi dengan salah satu dosen STT. Saya kenal orangnya kok. Sudah lama teman kami dari sejak Zoom. Jadi dia kemudian mencoba untuk menarasikan agama Kristen. Kenapa kita bahas Kristen? Kenapa kita bahas Islam? Karena dua agama ini sama-sama agama syiar. Sama-sama agama yang ingin supaya orang lain itu
masuk ke dalamnya, karena dua agama ini memiliki pola, yaitu sama-sama mengklaim dirinya sebagai jalan keselamatan, kan gitu. Jadi wajarlah diskusi ini kita bangun. Lalu kemudian saya mengatakan antara pohon dari agama samawi seibarat pohon, Kristen itu berada pada pohon yang berbeda. Sedangkan agama samawi ini adalah agama yang diasaskan atas pewahyuan dari langit kepada nabi-nabi. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang dibangun dari buku-buku yang dituliskan bukan berdasarkan pewahyuan, tapi berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil penerjemahan dari kitab agama Yahudi. Itu mutlak, harus diakui, suka ataupun tidak suka. Kemudian Kristen ini bisa bertahan kemudian bukan karena adanya ditopang oleh kebenaran mutlak, tetapi karena adanya konsep doktrin dan dogma yang lebih mengedepankan kepada peleburan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul besar dengan sosok yang datang kepada Paulus yang mengaku Kristus, melebur menjadi satu sehingga menyatukan dua individu atau dua pribadi yang berbeda. Satu nabi, satu Kristus dijadikan menjadi satu, lahirlah konsep bertuhan di dalam agama Kristen. Maka Kristen disebut pengikut Kristus. Siapa yang diikuti? Kristus. Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus, bukan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Saya kira begitu, kawan. Silakan. Oke. Yang dimaksud tadi dengan Kristus pembawaan Paulus sama Kristus Bani Israel itu perbedaannya di mana menurut Abang? Ya, Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah seorang manusia suci yang menerima tugas kemudian untuk menyampaikan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat, mengajarkan Bani Israel untuk menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, dan mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa saja, jangan ada yang lain. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang menginginkan dirinya untuk diibadahi, untuk dituhankan, untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai dirinya itu sebagai sembahan, yang datang kemudian dalam rupa Yesus, mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa non-Yahudi. Padahal Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang nabi, datang untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat dan mengajak mereka kemudian untuk melakukan apa yang diperintahkan Elohim kepada Bani Israel. Sangat jauh berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus ini. Seperti itu, saudara. Silakan. Oh ya, siap. Kalau boleh tahu, Bang, data Kristus, data dari Alkitab bahwasanya Kristus itu dua perbedaan Kristus untuk Bani Israel dan Paulus, di mana ayatnya, Bang? Oke, baik. Referensi ayatnya. Oke, baik. Silakan. Mungkin saya bisa ambil dari Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus dalam kurikulum pengajarannya sebagai guru kepada Bani Israel menasihati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu yang akan Kristus palsu yang akan datang mengajarkan dan menyesatkan banyak orang. Ini, kawan, kalau Anda percaya ucapan Yesus ini, satu, Anda harus percaya bahwa itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Dua, Anda harus percaya bahwa datang setelahnya Kristus. Dan ketiga, Kristus ini memiliki banyak pengikut. Kalau Anda percaya dengan ucapan Yesus tadi, dia Kristus palsu penyesat akan memiliki banyak pengikut. Kalau Anda percaya itu, mari kita sama-sama mencari mana Kristus palsu itu dan mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu. Silakan. Tapi menurut pemahaman saya ya, Bang, saya bukan apologet, saya hanya Kristen biasa, tidak ada pengalaman untuk berdebat seperti ini. Tapi saya Kristen dari lahir dan saya juga Kristen yang taat. Nah, jadi kalau untuk pemahaman Abang di Matius tadi,
kalau saya sudah sering baca itu, Kristus yang di Matius ini sama dengan apa yang diceritakan Kristus di surat Rasul Paulus, dalam kitab-kitab surat-surat Rasul Paulus. Dan yang saya pahami adalah Matius, di dalam Matius ini Kristus penyesat itu datang itu nanti, dia belum datang, Bang. Itu menurut pemahaman saya ya, Bang, pemahaman saya. Nah, jadi Kristus itu guru-guru palsu itu nanti datang itu nanti pada waktu di akhir zaman, Bang. Itu dia, Bang. Dan dia juga sama seperti Kristus dapat menyembuhkan lagi. Itu dia semua, Bang. Melakukan tanda ajaib. Itu pemahaman saya, Bang. Oke, Bang. Baik, saudara. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 58 data nomor 3, nomor 4, di situ dikatakan bahwa penyesat itu memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Penyesat nih, berarti tidak menunggu akhir zaman. Kemudian Paulus sendiri mengaku bahwasanya dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Bisa kita lihat di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwasanya tetapi waktu dia telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Pertanyaannya, Paulus ini dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai nabi, dipilih sebagai rasul, maka dialah pengawal paling tertop mengawal misi dakwah penginjilan Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Tapi faktanya nol. Paulus justru membantai Yesus dan murid-muridnya. Jadi omong kosong apa yang Paulus kemudian uraikan? Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Sedangkan iblis pun dipilih dari sejak kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3. Lalu kemudian ketika Anda melemparkan batu bahwasanya Kristus palsu itu nanti datangnya di akhir zaman, itu kesiangan. Karena ini ucapan Yesus kepada orang yang hidup sesaman dengan dia. Bukan yang jauh ribuan tahun setelah dia, enggak. Yesus berbicara langsung kepada Bani Israel, murid-muridnya. Pihak kedua, Yesus pihak pertama, pihak kedua adalah muridnya. Yesus berbicara kepada pihak kedua. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan banyak datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang ketika kita bertanya kepada Paulus, apakah kamu pernah bertemu dengan Yesus anak Maria? Paulus menjawab tidak pernah, karena anak Maria itu manusia, sedangkan Paulusnya bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Di mana Paulus mengakui bahwa dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia? Di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi pernyataan Yesus Kristus. Benarkah Maria bukan melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Benarkah Yesus mengaku bukan manusia? Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Rohnya Yesus, Bang. Nah ini, Bang. Nah ini yang Anda, ini yang saya harus mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mengatakan rohnya Yesus. Iya. Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ini bukan Yesus tuh. Nanti kita jelaskan pernyataan Yesus. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia datang, sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Yesus terangkat dengan dagingnya, datang kedua kalinya dengan dagingnya, betul? Betul, Bang. Nah, yang datang kepada Paulus ada daging nggak? Dia roh gini, kalau pengertian dalam Kristen ya, Bang. Iya, nah, jadi kalau pengertian dalam Kristen, nggak tahu dalam pengertian Abang. Nah, jadi pada waktu kisah Saulus bertobat jadi Paulus itu, pada waktu dia penganiayaan penganiayaan jemaat Kristen, pengikut Kristus. Karena dia kalau nggak salahku orang Gamaliel, orang ahli agama dia dulu, Farisi, dia murid Gamaliel. Ahli agama. Nah, jadi pada waktu itu dia dibutakan dan itu dikonfirmasi oleh
rasul-rasul lain pada waktu dia mau menunjukkan jalan Kristus, bahwasanya benar ini Kristus, aku telah didatangi Kristus. Roh Kristus itu bilang ada yang berbicara gitu sampai dia buta, kan gitu kisahnya Bang. Jadi kalau dikonfirmasi, telah dikonfirmasi kebenaran dia bahwasanya dia buta, datang untuk ke murid-murid yang lain gitu, murid-murid Yesus pada zaman itu dia Bang gitu. Jadi hai Saulus, kenapa kau aniaya aku? Seperti itulah bahasa yang tertulis di Alkitab Bang. Nah itu kenapa, siapa yang dia nanya? Murid Kristus. Nah jadi kalau kenapa kau aniaya aku, yang dianiaya kan muridnya Bang. Nah jadi yang pasti yang berbicara itu adalah Kristus gitu dia Bang. Oke, baik. Itu salah satu jawaban, nggak apa-apa. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara, ketika Anda berbicara mengenai pertobatan Paulus, tadi yang dia katakan dia dipilih dari rahim itu dipilih sebagai apa? Yes, kita umat pilihan gitu dia Bang, pilihan Kristus gitu dia. Enggak, maksudku Paulusnya kan mengaku aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Ya, dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai? Ya, umat pilihan kita Bang, kalau kita semuanya Bang. Enggak, bukan Anda, Paulusnya. Iya, termasuk si Paulus gitu. Dia dipilih menjadi apa dia? Pengikut Kristus Bang. Kalau pengikut Kristus, kenapa kemudian dia mengatakan bahwasanya dia dipilih untuk menjadi rasul, untuk memberitakan kemudian tentang Yesus di dalam pengajarannya kepada non-Yahudi? Kalau itu terjadi benar, kenapa kemudian Yesus justru melarang murid-muridnya mengajarkan Injil kepada non-Yahudi? Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa berbeda dengan pengakuan Paulusnya? Aku diutus untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus? Kristus kan yang mengutusnya, yang berupa roh. Yang berupa roh. Ya benar. Nah,